Bayangkan ini, Anda sudah menabung bertahun-tahun, menahan keinginan membeli banyak hal, semua demi satu mimpi, berangkat haji. Semua syarat sudah lengkap, koper sudah siap, dan keluarga melepas dengan air mata haru. Tapi saat tiba di bandara, petugas bilang, "Maaf, Anda tidak bisa berangkat." Atau lebih tragis, Anda sampai di Makkah, tapi justru ditangkap karena dianggap ilegal. Inilah tragedi yang dialami ribuan jemaah tahun ini, baik dari Indonesia maupun negara lain. Tahun 2025 mencatat salah satu musim haji paling penuh gejolak. Bukan karena bencana alam, tapi karena sistem yang makin ketat, oknum nakal yang licik, dan jemaah yang kurang informasi. Tahun ini, ribuan orang gagal menunaikan rukun Islam kelima. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah berada di tanah suci, tapi tetap tak bisa menyentuh Arafah, tak bisa wukuf, dan tak bisa sah hajinya. Apa penyebabnya? Siapa yang harus disalahkan? Dan bagaimana agar tragedi ini tidak terulang? Sebelum kita bongkar semua datanya dan fakta mengejutkan di balik kegagalan ribuan jemaah tahun ini, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tak ketinggalan info haji dan umrah paling aktual, akurat, dan terpercaya dari channel ini. Tinggalkan komentar jika Anda pernah punya pengalaman sulit saat proses haji, atau kenal seseorang yang batal berangkat tahun ini. Suara Anda bisa menyelamatkan calon jemaah lainnya dari nasib serupa. Menurut data dari Otoritas Keamanan Arab Saudi, tahun ini terjadi lonjakan luar biasa jemaah yang datang tanpa visa haji resmi. Mereka menggunakan visa ziarah, kunjungan, visa furoda palsu, bahkan ada yang masuk secara ilegal dari negara tetangga. Dari Indonesia saja, diperkirakan lebih dari 50.000 jemaah ilegal memasuki Arab Saudi tahun ini. Jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun lalu. Arab Saudi pun langsung menindak. Lebih dari 12.000 orang ditangkap, sebagian besar berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke Makkah. Bahkan sebagian dipulangkan langsung melalui Jeddah, dan kehilangan semua biaya yang sudah dikeluarkan. Bayangkan, uang ratusan juta rupiah hilang begitu saja. Pemerintah Arab Saudi mengembangkan sistem digitalisasi ibadah haji yang sangat ketat di tahun 2025. Semuanya berbasis data biometrik dan QR Code resmi. Mulai dari paspor, visa, tiket, hingga gelang jemaah, semua wajib terintegrasi. Apa artinya? Siapapun yang tidak terdaftar dalam sistem ini akan langsung terdeteksi sebagai jemaah non-resmi. Dan langsung ditindak. Tidak ada lagi yang bisa menyelinap pakai visa ziarah. Tidak ada lagi rombongan ilegal yang bisa masuk Arafah diam-diam. Seluruh kendaraan harus memiliki izin digital khusus. Bahkan saat pemeriksaan di 8 titik akses ke Makkah, paspor akan di-scan secara real-time. Jika tidak cocok, jemaah langsung ditahan. Hasilnya, puluhan ribu jemaah gagal menembus Makkah, apalagi sampai Arafah. Oknum travel haji menjadi aktor utama di balik kegagalan ini. Mereka menjanjikan jalan pintas menuju Baitullah, visa furoda, visa mujamalah, bahkan jalur khusus VVIP. Faktanya, banyak visa itu tidak pernah benar-benar ada. Sebagian hanya dicetak palsu. Sebagian lagi memakai kuota negara lain tanpa izin. Dan sebagian memang hanya kedok penipuan. Banyak jemaah yang sudah mengeluarkan uang 150-300 juta rupiah, tapi berangkat tanpa legalitas. Ada yang sudah tiba di Jeddah, tapi ditinggal travelnya. Ada yang masuk Makkah diam-diam, tapi tak bisa masuk Arafah. Akhirnya, mereka hanya bisa menangis, menyesal, dan terlantar di negeri orang. Tahun ini, Kemenag lebih ketat dalam seleksi kesehatan jemaah. Terutama setelah banyak kasus wafat mendadak karena cuaca ekstrim di tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, ribuan lansia dan jemaah dengan riwayat penyakit kronis gagal diberangkatkan. Bahkan ada yang sudah tiba di embarkasi, tapi dibatalkan keberangkatannya karena tekanan darah melonjak atau gagal jantung. Di sisi lain,
Cuaca di Makkah yang mencapai 51 derajat Celcius membuat banyak jemaah kolaps, bahkan sebelum hari wukuf. Pentingnya edukasi kesehatan sebelum haji benar-benar jadi PR besar. Meski banyak yang sudah resmi berangkat, tak semuanya bisa wukuf. Ada jemaah yang gagal masuk Arafah tepat waktu karena armada bus yang datang telat, sistem zonasi yang kacau, atau keterlambatan logistik. Tahun ini, sistem syarikah dan muasasah kembali disorot. Beberapa tenda tidak siap tepat waktu, AC tak berfungsi, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Ribuan jemaah terpaksa menginap di jalanan, atau tak kebagian tenda Mina dan Arafah. Beberapa jemaah bahkan harus berjalan kaki hingga 15 km menuju tenda karena bus tidak datang. Akibatnya, mereka kelelahan, tersesat, dan tak bisa mengikuti wukuf. Data lengkap jemaah gagal haji 2025. Berikut adalah estimasi data jemaah yang gagal menjalankan haji secara sempurna tahun ini. Jemaah ilegal ditangkap dideportasi. 12.000 orang. Jemaah resmi gagal wukuf. 2.300 orang. Jemaah lansia sakit batal berangkat. 3.800 orang. Jemaah terlantar di Jeddah Makkah, 6.500 orang. Jemaah tertipu travel, 4.000 orang. Data ini gabungan dari Kemenag, media nasional, dan otoritas Saudi hingga 10 Zulhijjah 1446 haji. Tak semua kegagalan ini disebabkan oleh sistem. Banyak juga karena jemaah sendiri yang kurang edukasi dan terlalu percaya pada janji manis. Keinginan kuat untuk segera berhaji, ditambah minimnya pemahaman soal aturan baru, membuat banyak orang nekat berangkat tanpa kepastian legalitas. Mereka lebih percaya, kata tetangga, dibanding informasi resmi dari Kemenag atau otoritas Arab Saudi. Tragedi gagalnya ribuan jemaah haji tahun ini bukan semata karena cuaca atau takdir. Banyak di antaranya adalah hasil dari keteledoran, penipuan, dan minimnya informasi. Kita semua harus belajar dari musim haji 2025. Jangan tergiur jalan pintas tanpa kepastian. Pastikan dokumen dan visa benar-benar resmi. Ikuti prosedur Kemenag dan gunakan travel berizin. Periksa kesehatan jauh-jauh hari. Pahami sistem digital haji terbaru. Karena haji bukan hanya soal niat dan uang, tapi soal syarat, rukun, dan sistem yang berlaku. Satu kesalahan bisa membuat Anda hanya jalan-jalan ke Makkah tanpa pahala haji yang sah. Jika Anda merasa video ini penting dan membuka wawasan Anda, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Bantu channel ini terus menyebarkan info penting dan edukasi seputar haji. Jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut Anda, apa penyebab terbesar kegagalan jemaah tahun ini? Apakah karena travel nakal, aturan terlalu ketat, atau kelalaian sendiri? Komentar Anda sangat berarti dan akan kami angkat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Anda, keluarga, dan seluruh umat Islam diberikan kemudahan, kemampuan, dan kelayakan untuk berhaji secara resmi, aman, dan mabrur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.